Hai Sobat Lentera, Area News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Sylvia Dwi, inilah Area News selengkapnya. Kita mulai dari Surabaya, Jawa Timur. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya telah membuka penjualan tiket kereta api pada masa angkutan Lebaran tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Pemesanan tiket jauh hari ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar mudah mengatur jadwal mudik dan tak kehabisan tiket saat mudik Lebaran. Hal ini disampaikan oleh manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya, Lukman Arif. Dijelaskannya, khusus penjualan tiket angkutan Lebaran kali ini, KAI menerapkan kebijakan dengan aturan menjual tiket mulai H-45 sebelum keberangkatan, sehingga per 4 Februari 2025 pelanggan sudah dapat membeli tiket untuk keberangkatan tanggal 21 Maret 2025 atau H-10. Beda pada kondisi normal, selain di luar masa angkutan Lebaran, PT KAI menerapkan kebijakan untuk penjualan tiket kereta api jarak jauh mulai H-30 sebelum keberangkatan. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan dengan beberapa kereta api pada masa angkutan Lebaran. Karena setiap musim mudik Lebaran jumlah penumpang selalu meningkat. Belum dipastikan adanya kenaikan harga tiket pada masa angkutan Lebaran kali ini. PT KAI akan memberlakukan tarif batas atas sesuai aturan Menteri Perhubungan. Mulai 4 Februari 2025, PT KAI telah melakukan penjualan tiket masa angkutan Lebaran atau H-10 Lebaran di tahun 2025 atau perjalanan di tanggal 21 Maret 2025. Tiket kereta api pada masa tersebut sudah bisa dipesan melalui aplikasi akses BDAI, website kai.id, serta seluruh channel resmi pemesanan tiket kereta api. PT KAI Daob 8 akan melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan guna memberikan pelayanan maksimal untuk penumpangan kereta api pada saat mudik Lebaran. Kita ke berita selanjutnya. Dalam rangka menghadapi arus mudik Lebaran mendatang, PT KAI Daob 7 Madiun Jawa Timur meluncurkan layanan perjalanan kereta api terbaru, yaitu kereta api Madiun Jaya, dengan tujuan stasiun Madiun menuju ke stasiun Pasar Senen, Jakarta. Diharapkan dengan adanya kereta api baru ini bisa membantu alternatif transportasi saat mudik nanti. Per tanggal 1 Februari 2025, PT KAI Daob 7 Madiun meluncurkan kereta api Madiun Jaya atau MAJA dengan relasi stasiun Madiun, Jakarta, Pasar Senen, pulang pergi atau PP. Kereta tersebut membawa 1 gerbong pembangkit, 2 gerbong eksekutif dengan kapasitas 100 penumpang, dan 6 gerbong ekonomi berkapasitas 480 tempat duduk. Kereta ini berangkat dari stasiun Madiun pukul 8 pagi dan tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta pukul 17.03 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk keberangkatan dari Pasar Senen pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dan tiba di stasiun Madiun pukul 6.05 waktu Indonesia Barat. Dengan adanya layanan kereta api baru ini, diharapkan PT KAI Daob 7 Madiun bisa ikut memajukan perekonomian dan wisata di wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Kadaop atau Vice Presiden PT KAI Daob 7 Madiun Suharjono mengatakan KA Madiun Jaya ini merupakan kereta api jarak jauh pertama yang berangkat dari stasiun Madiun dan bisa menjadi alternatif angkutan umum massal dari Madiun menuju Jakarta yang murah dan tepat waktu. Dengan melakukan launching kereta KA Madiun Jaya yang nanti akan diberangkatkan tepat jam 8 ya, 8.00. Ini suatu layanan kereta yang baru dari Kota Madiun untuk warga masyarakat di Madiun dan sekitarnya, bahwa Madiun Jaya ini relasi dari Madiun menuju ke Pasar Senen, Jakarta. Jadi harapan kami masyarakat warga Madiun dan sekitarnya bisa menggunakan layanan kereta api yang ramah lingkungan, hemat energi, ya, itu bisa memanfaatkan ini untuk berangkatan ke Jakarta. Tentunya ini akan mendorong pariwisata, mendorong perekonomian, dan kami mendukung untuk Kota Madiun supaya lebih maju gitu Pak.
Untuk keberangkatan perdana ini dari stasiun Madiun, KA Madiun Jaya mengangkut 675 penumpang. Harga tiketnya untuk kelas ekonomi premium Rp350.000, sedangkan untuk kelas eksekutif seharga Rp530.000 per orang. Dengan penambahan KA Madiun Jaya dipastikan dapat menampung banyak pemudik saat musim mudik Lebaran 2025 2 bulan mendatang. Wida Koprastyo melaporkan untuk Intera TV. Sesaat lagi kita akan melihat tentang antusiasme warga New York untuk melihat bunga bangkai asal Indonesia yang sedang mekar kembali. Jadi tetap di Tera News. Bunga bangkai yang ada di kota New York City ternyata kembali mekar. Hal ini ternyata membuat antusias para warga New York untuk melihat langsung bunga langka tersebut. Antusiasme itu terlihat dari antrean panjang yang ada di Brooklyn Botanical Garden, New York, Amerika Serikat. Warga New York ini ramai-ramai mengantre untuk mencium bunga bangkai yang khas. So many different smells. We got some stinky cheese, some poop smells, some kind of sweaty. Ooh, now I get the sweaty sock smell, foot smell. And then like once in a while I actually get this like very fleeting, thin, pleasant floral smell. But that's not as often as the bad smell. Bunga bangkai alias Amorphophallus gigas ini mekar untuk pertama kalinya sejak tiba di Brooklyn Botanical Garden 7 tahun yang lalu. Ini adalah peristiwa yang sangat langka, mengingat bunga endemik Sumatera ini mekar setiap 2 hingga 10 tahun sekali dan rata-rata hanya sekitar 24 jam. I think it smells like something growing actually in the earth, and I do think it smells rotten, but more like rotting food almost. Yeah. Ketika mekar, bagian kuning bunga yang seperti paku disebut spadix berdiri tegak hingga kelopak di sekelilingnya mekar dan menarik penyerbuk ke bagian reproduksinya. Kemudian
bagian yang berwarna kuning runtuh. So carrion beetles would be attracted to stuff that smells kind of putrid. So like poop or rotten eggs, stinky cheese, things like that. So like all plants, flowers that smell beautiful are attracting bees, or they're attracting hummingbirds or other birds. This is attracting beetles and flies. Brooklyn Botanic Garden adalah satu dari hanya 10 kebun raya di dunia yang punya koleksi bunga bangkai, menurut Botanic Gardens Conservation International atau BGCI. Saking antusiasnya warga New York, jumlah pengunjung kebun raya ini sampai membludak. It's amazing. All of Brooklyn has come out to see this flower today, one of the coldest days of the year. We've had 5 times our normal attendance today. Terakhir, bunga bangkai mekar di kota New York adalah pada tahun 2019 di lokasi yang berbeda, yakni New York Botanical Garden di Bronx. Pemirsa, bunga bangkai tercatat mekar pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1937. Saking bersejarahnya peristiwa ini, bunga bangkai bahkan sempat ditetapkan sebagai simbol resmi dari Bronx di New York City pada 1939 sebelum akhirnya diganti menjadi bunga lili pada tahun 2000. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Saat ini ternyata banyak warga Amerika Serikat yang seharian menatap layar ponsel, tetapi ternyata tidak semua seperti itu. Banyak juga yang saat ini menggemari kegiatan birdwatching atau mengamati burung. Dan akibat kegiatan ini akhirnya memunculkan peluang untuk mengembangkan teknologi yang bisa memantau kehidupan burung di sekitar warga. Seperti apa teknologi itu? Berikut liputan selengkapnya. Birding atau birdwatching adalah kegiatan mengamati burung di habitat aslinya, apakah di alam liar maupun di dalam kota. Bird watching normally requires you to wake up early in the morning, like crazy hours sometimes, right? You have to know the silhouette of the bird, you have to know its song, you have to go out to a place that you know it's going to be there, right? It can be an extremely hard thing to like truly get into it. Bird Buddy adalah produk yang memungkinkan kegiatan mengamati burung tanpa meninggalkan rumah. Produk ini adalah pemberi makanan burung pintar dilengkapi kamera. Bird Buddy digagas pada 2020 saat puncak pandemi COVID. Pandemi COVID dengan berbagai restriksinya atas kegiatan di luar rumah juga membuat semakin banyak warga Amerika Serikat meminati kegiatan mengamati burung dan juga menonton streaming video perilaku binatang apakah di alam liar ataupun di kebun binatang. Menurut data yang dihimpun Dinas Perikanan dan Satwa Liar AS, sekitar sepertiga warga Amerika Serikat pada 2022 ikut kegiatan mengamati burung. Sekitar 91% dari angka itu melakukannya dari rumah saja. There are, however, 20 to 30 species of birds in most U.S. backyards, right? That people either don't really know or appreciate, right? Di negara bagian Delaware, Maureen mengaku tadinya bukan penggemar kegiatan mengamati burung. The Bird Buddy came into my life as a gift for my husband for his birthday. He's a biologist. He loves birds. I didn't really particularly care about birds at all. I'm not anti-bird. I just didn't get it. Tapi berkat Bird Buddy, Maureen berangsur berubah sikap. Oh, look at this bird, bird camera we got. I never cared about birds, but look at their stupid little faces. They're so funny. And people started reacting to that. And then I kept getting more postcards from Bird Buddy, and they were just funny and cute. And so I kept posting on Facebook. I really enjoy watching, different birds for different reasons. The female red-winged blackbird, she takes no crap from anybody. She is a badass. She will hold her ground. I love that about her. The tufted titmouse, I really enjoy because he seems to know he's very handsome. He will sit in front of the camera and hold his little seed and blink at you. One of the things that I've learned on a recent call with a customer, which again is kind of these things often blow me away, is that for them, one of the most beautiful things of Bird Buddy is that they love being with nature on a first name basis. Tak hanya burung, kamera Bird Buddy kadang juga merekam satwa lain. Bird Buddy kini mengembangkan produk lebih kecil untuk mengamati serangga.
Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Sylvia Dwi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.